Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Yunika Suwandi. Dan kali ini kita kembali berdiskusi di L-Talk Empowering Life Through Communication mengenai unfair advantage. Masih bersama dua panelis hebat kita, ada Kak Doni dan Kak Roni. Dan satu narasumber hebat kita, ada Mbak Meris Muhammad. Nah, kita mau melanjutkan nih kakak-kakak dan Mbak kakak-kakak semuanya mengenai si unfair advantage ini. Kan setiap orang pasti memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Tapi gimana cara kita untuk mengatur pola pikir kita bahwa semua orang itu sebenarnya unggul? Karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap kayak ya udah kehidupan ini kompetisinya bersama orang lain, yang padahal kompetisi kita ya bersama diri kita sendiri aja gitu. Nah itu gimana nih caranya? Ya makanya saya nggak setuju ya kalau dulu kan apa-apa itu kan serba diseragamin, ya kan? Kalau seragam untuk kostum, wardrobe, ya kan, uniform, it's okay. Itu sebagai faktor identitas ya. Tapi kalau seragam dalam hal misalnya pola pikir, ya kan, profesi-profesi tertentu saja yang mungkin masa depannya cerah ya. Sampai kita kan waktu kecil itu kan selalu bercita-cita ingin menjadi profesi A, B, atau C, ya kan? Sehingga sedikit sekali orang yang berpikir kreatif untuk terjun ke dunia industri kreatif. Gambar aja coba Yunika, ya kan? Gambar saya dulu zaman sekolah, gambar garis, ya kan, garis imajiner, kemudian gunung dua, jalanan, sawah, ya kan, ada rumah panggung, matahari, ada burung camar terbang. Hampir semua sama gitu kan. Nah, kenapa? Zaman gue, ya kan? Aku juga masih dapat kok, masih dapat. Oh, kita seangkatan. Zamannya saya udah gedung. Iya, dia zamannya udah pakai digital. Saya nggak terlalu setuju. Sama kalau misalnya dalam hal mendidik anak-anak ya, nggak usah anak deh, misalnya kita sebagai pendidik di kelas gitu kan, nggak bisa. Mungkin kita ikut satu program yang sama, tapi output pasti beda. Ya kan, belajar dari guru yang sama, modul yang sama, caranya sama, tapi hasil beda. Sederhana nih, misalnya kita mengonsumsi mie instan. Coba tuh di sekitar rumah kita tuh banyak banget warung-warung mie instan. Nggak usah sebut nama brand ya, gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita tahu maksudnya Warmindo gitu kan. Di sini produknya sama, cara memasaknya sama. Ya kan, durasi memasaknya sama, benar kan? Bumbunya sama, coba kita pindah ke warung yang sebelah, kok bisa beda rasanya? Pulang ke rumah yang masakin istri dengan bumbu cinta, lebih beda lagi gitu kan? Nah, jadi jangan khawatir, setiap orang punya faktor pembeda yang bisa dijadikan sebagai diferensiasi untuk produk, ya kan? Contoh kayak tadi makanan aja ya, kalau kita makan di luar sama dimasakin sama orang yang kita sayang, masakan apapun itu pasti rasanya lebih nikmat kalau bumbunya pakai bumbu cinta. Jadi apapun profesinya, kalau kita berikan faktor cinta tadi, ya kan, bisa jadi loh mungkin kita sama-sama misalnya tukang bakso nih. Tapi ketika Bro Roni masak baksonya tidak ikhlas gitu kan, nah, saya bersebelahan sama dia, gerobak saya tapi pakai cinta gitu kan, bisa jadi orang lebih banyak datang ke saya. Ya kan, walaupun harga saya bisa lebih mahal. Bisa gitu ya, lebih mahal malah ya. Ini edisinya bukan karena ditonton sama istri kan? Ya, minimal dia puji-puji lah biar gua nggak diteras lah. Nah, mungkin kalau pendapat dari Mbak Meris bisa jadi sesuatu yang berbeda nih, ya kan? Soal unfair advantage-nya gimana tuh Mbak Meris? Sebenarnya kata kuncinya udah ada tadi dari Mas Doni. Jadi unfair advantage itu kata kuncinya adalah cinta. Cinta. Waduh. Nah, itu kan C-I-N-T. intinya sebenarnya ketika itu berbeda, terus kita menyikapinya dengan segenap rasa cinta. Mau cinta seperti apapun juga porsinya itu semua jadi indah. Wow. Betul. Jadi quotes of the day hari ini juga ya. Udah Nah, mungkin kalau dari saya berpikir sesuatu yang berbeda. Pernah tahu nggak ada satu orang ya, konten kreator yang mukanya itu datar banget, dia nggak ada berekspresi, tapi bisa laku banget. Ayo, siapa? Ingat gak siapa? Siapa sih? Satu namanya Kabilen. Oh. Kabilen. Wah, ya kan coba bilang. Dia nggak bersuara malah. Nggak ada bersuara sama sekali, ya kan? Iya. Tetapi apa unfair advantage-nya dari dia? Karena dia memulai yang pertama. Iya, Seperti iya. itu, betul ya? Ingat ada satu orang Indonesia yang akhirnya dia jualan gambar fotonya, dan dia tekun selama berhari-hari, dia foto terus-menerus. Dapat miliaran juga ya? Dapat miliaran. Ya sekarang diuber-uber sama orang pajak. Ya kan? Kenapa dia bisa menjadi namanya unfair advantage? Karena tidak ada orang bisa persisten seperti dia. Ya kan? Suatu unfair advantage yang adalah kalau kita bisa menciptakan sesuatu namanya persistensi, ya kan? Dan kita bisa konsisten kita melakukan. Itu bisa menjadi unfair advantage buat kita. Contoh lagi, ya kan?
kalau misalnya tadi ya, kita misalnya melakukan namanya tadi ya tukang bakso, ya kan? Ada satu tukang bakso udah dapat rumusnya, dapat resepnya, udah bikin maksa bakso, oh ya penting bisa jualan, udah. Tapi ada juga orang yang terus-menerus, gue pengen coba dong, hari ini kayak menunya tambahin ini sedikit kayak gimana, tambahin ini. Lama-lama kan menjadi sesuatu yang berbeda, ya kan? Nah, kalau misalnya kebanyakan orang berpikir siomay itu warnanya apa? Kalau biasa orang jualan, ada kepikir nggak Unique atau Meris sama Bro Doni? Kepikir nggak? Orang siomay rata-rata warna apa? Nggak ada kepikiran, betul nggak? Nah, ada satu orang yang menciptakan siomaynya warna pink. Akhirnya kayak gimana? Ya kan karena yang lainnya ada, ini beda nih. Apa sih yang beda sih? Saya pengen tahu. Akhirnya menjadi orang banyak yang akhirnya membeli dari siomaynya tersebut. Dan ini dia menciptakan nama unfair advantage buat diri dia sendiri. Jadi apakah itu sesuatu hal yang merugikan orang lain? Enggak, ya kan? Tetapi bagaimana dia bisa memanfaatkan unfair advantage supaya dia bisa mendapatkan sesuatu di sana. Berarti unfair advantage ini diciptakan oleh seseorang dengan dirinya sendiri atau usahanya gitu ya. Kalau misalnya kita bercerita lagi nih, satu lagi nih ya, karena kebanyakan contoh ya. Kebanyakan contoh atau kebanyakan nonton video ya kan? Ada satu orang lagi misalnya gini. Kita tahu ada satu pelawak ya, yang kalau misalnya kita lihat secara dari mukanya itu nggak bagus banget misalnya ya. Saya bilang nggak bagus ya, bukan artinya jelek ya kan. Seperti yang saya bilang jelek itu mutlak kan. Nah, jadi kalau misalnya ada satu orang nih yang dia mukanya nggak bagus, apa perlu dia bagus-bagusin? Enggak kan? Ya kan, kalau contoh tuh yang biasa pakai kacamatanya di atas ya kan. Siapa tuh? Udah tahu dong ya. Mongol pun juga mengakui bahwa kalau dia ingin setampan dari Reza Rahadian ya nggak bakal mungkin. Kecuali dia melakukan namanya oplas. Tetapi bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut? Dia bisa main di film layar lebar walaupun cuma di antara seluruh film layar lebarnya cuma 7 yang dia jadi laki-laki. Selebihnya bukan. Tetapi itu menjadi dia orang yang sukses, betul nggak? Iya, pernah juga jadi babi ngepet. Oh, ada mengikuti sekali. Iya. Saya termasuk yang sering mengikuti kontennya Mongol. Oh, oke. Karena dia kadang juga memasukkan unsur-unsur motivasi lah secara tersaman dalam kontennya. Gitu. Iya. Nah, satu hal lagi juga yang menarik kalau misalnya sebagai seorang komika atau seorang pelawak ya. Pelawak itu orang-orang yang pintar loh, betul ya? Betul ya. Cerdas. Cerdas, karena kenapa? Pelawak itu dia harus memikirkan suatu materi, betul nggak? Ketika dia ada di satu materi tersebut, dia nggak mungkin dia sebel sama orang langsung dia marah, nggak mungkin, betul ya? Jadi kalau setiap orang dari pelawak mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kita coba lihatlah Sri Mulat zaman dulu, setiap orang punya ciri khas loh. Dan sampai sekarang legend loh itu. Apakah itu bukan suatu unfair advantage? Dono Kasino Indro itu juga menjadi suatu legend, ya kan? Mungkin di dalam lingkungan Mbak Meris pun juga ada orang-orang bisa menjadi legend nih. Seperti misalkan contoh siapa? Misalnya mungkin Mbak Meris yang kepikiran. Legend, Mr. Bean. Mr. Oh Bean, iya, betul. Dia tuh kan pinter banget, Betul. profesor ya. Iya. Dan dia ternyata orang hebat ya, betul ya? Profesor. Itu aja dia. Profesor? Iya, dia PhD profesor dan dia juga tanpa suara. Oh iya. Ya kan? Dan uniknya ya, bukan uniknya, hebatnya lah Mr. Bean itu semua melakukan riset. Jadi untuk menuliskan sebuah naskah dia melakukan riset dan dia ada apa istilahnya itu latihannya. Ya, dia ada apa istilahnya itu? Aku lupa istilah dalam dunia film itu ya. Jadi dia latihan dulu, kemudian di antara kalangan kru itu nanti di review, dievaluasi, termasuk gerakan-gerakan. Iya. Jadi itu menarik sekali. Makanya kita nonton film-filmnya Mr. Bean itu ya, sudah nonton 3 kali pun pasti bisa ketawa. Ya kan, sudah nonton berkali-kali pun, walaupun kita sudah bisa nebak nih, habis ini dia ngapain, tapi kita masih bisa ketawa loh. Ya kan, itulah hebatnya. Ya. Oke, nah sebelum kita melanjutkan diskusi kita yang sangat seru ini, tadi udah mulai berapi-api ya semuanya. Kebakaran, berapi-api. Nah, aku mau nanya nih ke Mbak Meris. Ini bagaimana cara kita mempertahankan keunggulan yang tidak dimiliki orang lain agar tetap menjadi faktor pembeda kita dengan orang lain? Oke, kalau saya kata kuncinya adalah berinovasi. Oke. Jadi sesuatu itu kan pasti selalu berubah ya. Jadi berjalan begitu. Jadi kalau kita diam di tempat tidak berinovasi, kita kegilas. Intinya gini, kita harus berubah atau kita yang dirubah orang lain. Oke. Itu dia kata kuncinya. Berubah atau punah ya. Iya. Agak ngeri ya sebenarnya ya untuk mendengarnya ya, tapi ya itulah kenyataannya ya sahabat Eljon ternyata. Ya memang berarti nggak ada pilihan, manusia itu harus berubah. Betul. Karena memang tidak ada yang pasti, yang berubah ya tidak ada yang tidak berubah kan. Iya. Selain perubahan itu sendiri dia tetap. Jadi kalau orang mengatakan ketemu dengan teman lama gitu kan, lu beda ya sekarang ya, lu kok udah berubah. Lah emang manusia pasti berubah.
jujur aku kadang kok malah kesel ya digituin. Ya. Ya iyalah, berubah, kita ketemunya udah beberapa tahun lalu gitu. Iya, apalagi kalau orang tiba-tiba 5 tahun lebih nggak ketemu. Sorry gua nggak kenalin lu, soalnya lu beda ya. Maksud lo? Lu agak segeran ya sekarang. Oh iya, kan gue happy. Oke. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi diskusi kita di segmen kali ini yang pastinya nggak kalah seru. Nah, sahabat Eljon, tapi pasti kalian masih penasaran gitu ya tentang si unfair advantage ini. Kita akan kembali untuk menyaksikan tapi di segmen selanjutnya. Karena dari itu, sahabat Eljon, tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication bersama saya, Yunika Suwandi, yang pastinya ada di Eljon TV. Halo, saya Olivia Fatma. Sahabat Eljon sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.